يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Para pembelajar bahasa Arab Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas isi dari halaman 109. Silahkan dibuka bukunya halaman 109. Pada halaman ini kita akan mempelajari cara penulisan huruf jim, ha, dan kha. Kita lihat di sini. Untuk cara penulisan tiga huruf ini ada kesamaan bentuk tentunya, sehingga ada kesamaan cara penulisan. Yang membedakan tiga huruf ini adalah hanya pada titiknya saja. Kita akan memulai menulisnya dari bagian kepala ya. Jadi sebelah kiri kita tarik ke kanan seperti ini. Untuk detail kita bisa lihat di sini. Kita mulai dari kepala, dari arah kiri kita tarik ke kanan, nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian nomor 3, kemudian nomor 4, dan kemudian kita berikan titik untuk yang nomor 5. Sedangkan huruf H, kita lihat di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, tidak pakai titik. Kemudian yang huruf Kha, pertama dari sini kita tarik kedua, kemudian ketiga, dan keempat. Kemudian terakhir yang kelima kita tulis titik. Begini cara menulis huruf jim, ha, dan kha. Kemudian untuk huruf jim, posisi di depan seperti ini, jim di depan seperti ini, kemudian jim di tengah seperti ini, kemudian jim di belakang seperti ini. Begitu juga ha, begitu juga kha. Nah, insya Allah sangat mudah. Kita langsung masuk ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya 110 kita akan membaca kosakata terlebih dahulu. Mari kita baca. Zaujun, pasangan. Arti dari zauj dapat bermakna suami atau istri atau pasangan. Selanjutnya mujrimina. Mujrimina artinya para penjahat. Ini yakni bentuknya adalah bentuk jamak mudzakkar salim. Ini para, yakni banyak penjahat. Mujrim artinya penjahat. Mujrimin, para penjahat. Atau dalam bahasa agama disebut para pendosa. Selanjutnya yahkumu, yakni menghakimi. Kemudian riyahun. Riyah jamak dari rihun, artinya angin-angin. Kemudian salihun, orang saleh atau laki-laki saleh. Kemudian akhun, yakni saudara laki-laki, akh atau akhun. Kemudian di sini ada huruf jim, ha, dan kha. Inilah huruf yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita akan membaca kata-kata di bagian tengah. Istami' thumma qra. Simak kemudian ikuti bacaannya. Huruf jim di awal. Nomor 1, huruf jim di awal seperti ini. Cara penulisannya bisa dilihat. Jannatu adnin. Jannatun na'imi. Jannatul firdausi. Kemudian huruf jim di tengah. Cara penulisannya seperti ini. Yakni ada garis sebelum jim, kemudian kepala jim, kemudian garis setelah jim. Insya Allah sangat mudah. Kita lihat contohnya. Al-mujrimuna. Al-mujrimuna. Kemudian innal mujrimina. Al-mujrimun ini jamak mudzakkar salim, al-mujrimin juga jamak mudzakkar salim, artinya sama. Kemudian innal mujrimina fi dhalalin. Nah, kemudian selanjutnya adalah huruf jim di akhir bersambung. Cara penulisannya seperti ini, ada garis sebelumnya, kemudian kita berikan huruf jim secara sempurna di akhir, karena posisi di akhir kita tulis sempurna seperti ini. Contohnya hajjun, hajjul baiti, al-hajju ba'da ramadhana. Kemudian huruf jim di akhir terpisah. Maka sangat mudah, dia berdiri sendiri seperti ini. Contohnya azwajun, hadhihi azwajun,
azwajun fil jannah. Naam, azwaj di sini ada huruf alif. Nah, huruf alif ini tidak bisa bersambung kepada huruf setelahnya. Oleh itu, jim terpisah dari alif tersebut walaupun masih di dalam satu kata. Begini cara penulisan apabila huruf jim di akhir terpisah. Sekarang kita melihat huruf selanjutnya yaitu huruf ha di awal. Contohnya hakimun alimun, hakimun khabirun, alimun hakimun. Bisa dilihat pada kata hakim. Kita ambil kepala ha, kemudian kita tarik garis, maka sempurnalah ha di bagian depan. Selanjutnya, huruf ha di tengah. Pada dasarnya, huruf ha di tengah ini sebenarnya sama dengan jim di tengah. Namun untuk kali ini, contoh yang didatangkan di buku ini, huruf ha-nya posisinya huruf yang kedua. Jadi dia di tengah, sebelumnya ya, kemudian ha, kemudian kaf. Tapi posisinya di yang kedua. Maka apabila huruf ha ini posisinya yang kedua, atau jim atau kha, sama saja, posisi dia yang kedua, dan sebelumnya ada huruf ba, ta, ya. Ingat, hanya 3 huruf ini, ba, ta, ya. Maka penulisannya, umumnya, ini kita tarik garis dari sisi kepala, seperti ini. Seperti garis gunung kecil, seperti ini, kemudian kita kasih titik di bawah. Ini huruf ba, bukan jim ya. Ini titik ini untuk ba, bukan jim. Kemudian jika ta, kita buat garis seperti ini, seperti gunung kecil di atas kepala ha, kemudian ada 2 titik di atas, ini ta. Kemudian juga untuk ya, kita buat gunung kecil di atas kepala ha, kemudian ada titik 2 di bawah, ini untuk ya. Sedangkan apabila ha berada di tengah, dan posisinya bukan huruf kedua, maka dia akan kembali normal, cukup menarik garis di bawah kepala dan kemudian garis juga di bawah kepala sebelah kiri, cukup seperti ini. Nah, kita datangkan contoh di sini, yakni di dalam buku contohnya adalah huruf ha, posisinya di tengah tapi urutan kedua dan sebelumnya huruf ya, maka menggunakan pola yang ini ya. Jadi yahkumu. Nah, ini cara penulisannya. Tamam, boleh juga kita menggunakan penulisan ini sebenarnya. Kita tarik di sini sedikit, ya. Kita kasih titik 2. Boleh, namun ada cara lain, yaitu dengan membuat garis seperti gunung di bagian atas kepala. Jadi untuk tidak tertukar ya, mudah-mudahan tidak tertukar masalah huruf ha yang bersambung dengan huruf ba, ta, dan ya sebelumnya. Apabila ha-nya berada di posisi huruf urut nomor 2. Baik, selanjutnya contohnya adalah Allahu yahkumu bil haqqi. Allahu yahkumu bil haqqi. Kemudian huwa yahkumu bil haqqi. Di sini perhatikan penulisan huruf ya menggunakan garis kecil seperti gunung di atas kepala ha. Baik, selanjutnya. Huruf ha di akhir bersambung. Kita lihat di sini. Salihun, ini sangat mudah, garis, kemudian kita sempurnakan huruf ha. Selanjutnya qaumu salihin, kemudian amalun salihun. Kemudian huruf ha di akhir terpisah. 8 contohnya adalah ha. Ar-riyahu, kemudian arsalar riyaha, yursilir riyaha. Ar-riyahu, kita perhatikan di sini huruf ha terpisah sendiri di akhir namun terpisah sebab ada huruf alif. Huruf alif tidak dapat bersambung dengan kata selanjutnya. Seperti di sini ada alif, tidak bisa bersambung dengan lam. Dia berdiri sendiri. Oleh itu ha tidak dapat bersambung dengan alif, maka ha di akhir terpisah. Baik, selanjutnya kita masuk ke huruf kha. Prinsipnya sama dengan 2 huruf sebelumnya, yaitu jim dan ha. Kita perhatikan di sini kha di awal. Khalaqas samaa, khalaqal arda, khalaqan nasa. Kemudian huruf kha di tengah. Seperti ini kita perhatikan posisinya, yakni garis sebelum kha, kemudian garis setelah kha, posisinya di bawah kepala kha. Hukum pada ha yang sudah kita jelaskan tadi, yakni apabila huruf kha ini sebelumnya ada huruf
ba, ta, ya, kemudian huruf ha-nya urutan kedua, maka hukumnya persis sama dengan huruf ha yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kita lihat di sini contohnya. Nah, yakhluqu. Yakhluqu, ha posisinya huruf yang kedua, huruf pertamanya ya, maka garisnya ditarik tidak dari bawah, tetapi dari bagian atas. Kita tarik dari bawah pun boleh, namun umumnya dia ditarik dari bagian atas. Dua-duanya sahih. Kemudian di sini yakhluqu ma yasha. Kemudian yakhluqu ma la ta'lamuna. Nah, mudah-mudahan dimudahkan. Selanjutnya, huruf kha di akhir bersambung. Contohnya adalah syaikhun. Kemudian syaikhun kabirun. Hadza syaikhun kabirun. Asy-syekh yakni orang tua atau seorang yang sudah berumur. Syekhun kabir yakni orang yang sudah sangat tua. Namun kata syekh juga dipakai untuk laqab atau panggilan bagi orang-orang yang berilmu, yang dituakan dikarenakan ilmunya. Selanjutnya adalah huruf kha di akhir terpisah. Contohnya di sini lahu akhun, lana akhun, lahum akhun. Perhatikan di sini huruf hamzah yang menumpang di alif. Seperti sudah kita ketahui bahwa huruf alif tidak dapat bersambung dengan huruf setelahnya. Oleh itu, hamzah yang menumpang di alif ini tidak bisa bersambung ke kha, maka huruf kha berdiri sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membaca ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji dilaksanakan pada ashhur, bulan-bulan, ma'lumat yang diketahui. Ma'lumat yakni yang sudah diketahui. Menjadi bahasa Indonesia yaitu ma'lumat, sesuatu yang diketahui. Namun maksud ma'lumat di dalam ayat ini adalah ditentukan, yaitu pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itulah bulan-bulan di mana para kaum muslimin safar ke haji, melaksanakan haji dan kembali dari safar. Selanjutnya, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Wa dan lillahi terhadap Allah atau hak Allah 'alan nas atas manusia, yakni Allah memiliki hak atas manusia. Apa itu haknya? Hajjul bait, yaitu haji ke Baitullah, yakni manusia memiliki kewajiban terhadap Allah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Selanjutnya, kita akan mengerjakan halaman 111. Seperti biasa kita cukup menulisnya. Di sini diperhatikan, kita menulis dari bagian atas, kemudian ke bawah, kemudian ke bawah, dan ke bawah. Tidak ke samping ya, bukan kanan, kiri, kiri, tidak, tapi atas, bawah, 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 kemudian kita lanjutkan di sini atas, bawah, 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 dan seterusnya. Kita lihat di sini. Selanjutnya, perhatikan di sini, uktub bidiqqatin. Tulislah dengan sangat teliti. Huruf jim di awal. Contohnya adalah kata jannatu. Kita lihat di sini huruf jannatu, ada berapa huruf? Huruf pertama jim, kemudian huruf kedua nun, huruf ketiga alif, huruf keempat ta. Jadi ada 4 huruf ya. Ini yang perlu kita tulis, jim, nun, alif, ta. Namun kita harus menyambungnya jika memang harus disambung. Ya, kita lihat di sini. Nah, kita tulis di sini jannatu adin dan seterusnya. Begitu juga huruf jim di tengah. Di sini contohnya kata mujrimina. Berapa huruf di sini? Kita lihat mim ditambah jim, yang kedua, yang ketiga ra, yang keempat mim lagi, yang kelima ya, yang keenam nun. Maka kita harus menulis 6 huruf ini di bagian yang titik-titik sini. Silakan ditulis, semoga dimudahkan. Selanjutnya kita akan membaca potongan ayat di bagian bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum fiha azwajum mutahharah. Lahum bagi mereka, yakni ahli surga, fiha di dalamnya, yakni di dalam surga. Ha kembali kepada jannatun, kepada surga, muannats. Kemudian azwaj, azwaj artinya adalah pasangan-pasangan, atau di sini artinya istri.
bagi mereka mendapatkan istri mutahharah yang suci. Masya Allah. Selanjutnya, walahum fiha azwajum mutahharah. Dan bagi mereka, orang ahli surga, fiha, di dalam surga, azwajum mutahharah, yaitu istri-istri yang disucikan atau pasangan yang suci. Selanjutnya, nah, di dalam dua ayat ini tidak ada perbedaan kecuali huruf waw. Pada surat An-Nisa ayat 57 tidak ada huruf waw, sedangkan pada surat Al-Baqarah ayat 25 terdapat huruf waw. Maknanya sama. Kemudian selanjutnya yang terakhir halaman 112, ini cukup kita menebalkan huruf-huruf yang ada di sini. Silahkan ditebalkan kemudian nanti dikumpulkan. Baik, demikian semoga Allah memberkahi dan mudahkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.